Baik, bisa selanjutnya kita langsung untuk menyaksikan press conference terkait dengan eksekusi Hotel Sultan. Jajaran Polda Metro Jaya dan jajaran Kodam Jaya, kemudian pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses eksekusi Hotel Sultan yang tadi baru saja dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tadi ada beberapa kejadian yang sebetulnya tidak kami inginkan. Yang kedua, tentu sekali lagi terima kasih kepada jajaran Polda Metro dan jajaran Kodam Jaya yang sudah membackup full dalam proses pengambil alihan aset negara, Hotel Sultan dan apartemen dan seluruh aset yang ada di dalam blok 15 kawasan GBK ini. Di samping kiri saya ada Kadif Humas Polda Metro dan ada Pak Chandra dari kuasa hukum GBK, ada Dirut GBK yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana proses setelah pengambil alihan Hotel Sultan ini. Yang jelas kami dari Kementerian Sekretariat Negara ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga proses pengambil alihan Sultan ini sudah bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan kita sudah menjalankan amanah untuk menjaga aset negara. Ini bukan hanya sekedar aset tetapi juga menjaga kewibawaan negara untuk melindungi aset yang dimilikinya, dan setelah ini aset akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Saya persilakan lebih dulu kepada GBK ya, atau kuasa hukum. Ada tambahan, silakan. Iya, terima kasih Pak Wamen. Selamat siang. Sesuai yang disampaikan Pak Wamen, ya, perjalanan panjang untuk mengamankan aset barang milik negara 20 tahun dari 2006 baru bisa dilaksanakan di tahun 2026. Panjang sekali, ya, dan itu bukan merupakan suatu waktu cuman sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Ya. Nah, sedikit mengenai status tanahnya, begitu ya. Jadi tadi pada saat eksekusi atau pada saat plang ada yang menyebut egonem perponding atau segala macam. Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobilco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023 HGB-nya sudah berakhir dan kemudian PPK GBK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya?
barang milik negara. Barang milik negara maka harus tunduk pada peraturan Menteri Keuangan nomor 115 PMK 06/2020. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Pemanfaatan harus sesuai dengan PMK. Jangan paksa kami untuk melanggar PMK ini. Segala macam bentuk harus sesuai dengan PMK ini, ya. Nah, jadi itu yang patut kami sampaikan. Jadi tidak perlu kita menduga-duga atau menghayal-hayal atau berimajinasi yang macam-macam. Sebagai barang milik negara, pemanfaatannya sesuai dengan PMK. Mungkin itu saja. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Dirut. Ya, baik, saya membantu menyampaikan bahwa sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen, bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan. Baik, kita informasi lainnya, pemirsa, Ormas Laskar Merah Putih menggelar rapat pimpinan nasional 2026. Ya, forum ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus mendukung pembangunan nasional. Ormas Laskar Merah Putih yang terdiri dari jajaran pengurus pusat, Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, serta utusan markas daerah dari seluruh Indonesia memenuhi rapat pimpinan nasional 2026 di salah satu hotel di Jakarta. Rapimnas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di masa mendatang. Dalam pidato arahannya, Ketua Umum Laskar Merah Putih menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berkembang. Kita adakan pemersatuan dari kubu saudara sebelah sama kubu kita jadi bersatu, namanya konsultasi. Jadinya bersatu badan pengurus markas besar. Kami sepakat untuk membesarkan Laskar Merah Putih dari Sabang sampai Merauke. Sama saudara saya, Haji Ade Erbil Manurung, kami sepakat kepentingan untuk kita bangun bangsa dan negara ini. Usai pelantikan, seluruh pengurus yang baru dilantik bersama para tokoh nasional dan pimpinan organisasi mengikuti sesi foto bersama. Momen tersebut menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan komitmen kolektif dalam mengemban amanah organisasi. Tim Liputan iNews melaporkan.